Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrah Mutiah, mahasiswa PPG Pendidikan Kimia dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2021 dari Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, tanggal 18 Agustus 2021, akan melaksanakan pembelajaran dengan materi yang berjudul Sifat Koligatif Larutan. Dan ini adalah kartu peserta saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Pagi. Iya, apa kabar kalian? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Ya. Sebelum memulai pelajaran, baiklah supaya memotivasi diri sendiri, berikan senyuman 3 detik. Terima kasih, ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu, baiknya kita berdoa supaya apa yang kita kerjakan hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silahkan untuk Nak Taufik memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Untuk hari ini, Ibu sudah share absensi ya di Google Classroom. Sudah mengisi absensinya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, sudah ya. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yaitu masih tentang sifat koligatif larutan. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan selanjutnya, yaitu penurunan titik beku larutan. Di Google Classroom sudah Ibu share bahan belajar, kemudian LKPD. Mudah-mudahan kalian semua sudah mempelajarinya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih dalam, Ibu akan memberikan suatu video ya. Perhatikan ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan koligatif baru. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah susu, garam kasar, wadah kaleng, panci stainless steel, sendok, mangkuk, baskom, dan es batu. Langkah pertama, batu hingga kemudian letakkan es batu yang sudah dihancurkan ke dalam baskom. Taburkan garam kasar pada es batu yang sudah dihancurkan. Lalu campur hingga merata.
Kemudian, tuang susu ke dalam wadah kaleng. Letakkan kaleng tersebut di dalam panci stainless steel dan tutup penutupnya. Setelah itu, masukkan es yang sudah dicampurkan dengan garam ke dalam panci hingga penuh. Lalu, alasi panci dengan lap dan kocok panci secara memutar hingga susu membeku seperti es krim. Lakukan tahap ini selama 15-20 menit. Setelah beberapa saat, dapat dilihat bahwa es mulai mencair dan terbentuk bunga-bunga es di sekitar panci. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini terjadi karena salah satu sifat dari konsep koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku, di mana garam yang berperan sebagai zat terlarut akan menurunkan titik beku es. Sedangkan, penggunaan opal dalam percobaan ini yang bersifat sebagai konduktor akan membantu mempercepat proses pembekuan susu menjadi es krim. Dan alas di bawah panci akan menyerap es yang meleleh yang diakibatkan oleh bentuknya bunga es di sekitar panci serta menjaga kestabilan proses pengocokan. Setelah itu, hentikan proses pengocokan dan buka wadah kaleng. Bisa dilihat bahwa susu yang semula cair sudah membeku seperti es krim. Ambil es krim menggunakan sendok dan letakkan ke dalam mangkuk. Tambahkan topping sesuai selera. Dan es krim siap untuk disajikan. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan berikutnya, yaitu penurunan titik beku. Nah, di sini ada gambar. Terlihat gambarnya? Jelas? Terlihat, Bu. Jelas. Terlihat. Jelas. Bagi kalian, gambar apa ini? Es krim. Oke, es krim. Pernah makan es krim? Pernah, Bu. Pernah. Pernah. Alhamdulillah sudah semua ya. Pernah. Kalau belum pernah Ibu tukarakan. Kalau kalian pernah Ibu tukarakan ya, Nak. Iya. Ini adalah gambar es krim ya. Es krim biasanya kalau yang modern itu biasanya ada tuh di iklan di TV. Iyalah. Kemudian ada di minimarket. Nah, dengan merek tertentu, ya merek terkenal lah. Tuh. Kalau dalam tradisional, setahu kita membuat es krim atau membekukan sesuatu, menurut kalian itu harus menggunakan apa? Kulkas. Ya, benar ya, bagus. Menurut kalian, apakah bisa membuat es krim tanpa adanya kulkas? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Yang lain, menurut yang lain? Tidak bisa. Tidak bisa. Ada yang berpikir, bisa Bu? Ada nggak yang berpikir seperti itu? Bisa, Bu. Bisa. Dengan cara apa? Coba. Dengan cara apa? Menggunakan es batu. Menggunakan es batu. Membuat es krim dengan menggunakan es batu. Iya. Baiklah, untuk mencari tahu jawabannya, apakah kita bisa membuat es krim tanpa adanya kulkas? Kita akan lihat video. Ya, itu tadi video tentang pembuatan es krim. Nah, setelah melihat video tadi,
Bagaimana menurut kalian? Yang tadi menjawab yang katanya pembuatan es krim itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya kulkas. Bagaimana pendapat kalian? Ya, silakan. Ada yang bisa menjawabnya? Tadi kan ada nih yang berpendapat bahwa membuat es krim itu tidak bisa dilakukan kalau tanpa kulkas untuk membekukannya. Nah, sekarang setelah melihat video tadi, ternyata pembuatan es krim itu bisa dilakukan tanpa kulkas. Menurut kalian, apa yang bisa membuat proses tadi atau bahan-bahan tadi yang dibuat dari susu, dari bahan-bahan pembuat es krim ternyata bisa membeku? Kenapa seperti itu? Karena adanya garam. es batu. Karena adanya garam, Karena ada es batu. ya. Adanya es batu. Apalagi? Garam. Garam. Bagus ya. Kalian masih penasaran kenapa bisa membeku padahal tidak dimasukkan di dalam kulkas. Nah, hari ini kalian akan mengerjakan atau tugasnya akan menjawab LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom ya. Tentang apa? Tentang sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku larutan ya. Video tadi atau penjelasan tadi atau jawaban-jawaban kalian tadi itu akan ada di dalam LKPD. Nah, Ibu harapkan tadi kalian sudah memperhatikan, menyimak dari video yang Ibu share tadi ya. Nah, di situ akan ada jawabannya. Sebenarnya ada jawabannya untuk di LKPD nanti ya. Baiklah, dari video tadi sebenarnya kalian itu sudah terbiasa melihat es krim yang seperti itu ya. Tapi mungkin belum terpikirkan. Nah, ternyata dari video tadi yang dibikin oleh teman kita itu adalah cara pembuatan es krim yang dilakukan oleh paman es krim Dongdong. Pernah dengar es krim Dongdong? Pernah. Pernah. Ya. Jadi cara pembuatannya itu sederhana ya. Dia membekukan adonan es krim, kemudian yang dibantu tadi oleh es batu dan garam. Nah, nanti kalian tugasnya apa fungsi garam yang ditaburkan ke dalam es ya. Oke. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan technological pedagogy content knowledge dan selalu berpikir kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif. Siswa dapat menganalisis penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan titik beku dan tekanan osmosis. Nah, serta dapat menyajikan hasil analisis berdasarkan data percobaan terkait penurunan titik beku dan tekanan osmosis larutan dengan tetap mengutamakan sikap kerjasama, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Ibu harapkan kalian nanti setelahnya paham dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan share LKPD yang akan kalian kerjakan berkelompok ya. Nah, akan kalian berkelompok dulu supaya lebih mudah atau lebih mudah untuk kalian berdiskusi.
Ibu? Apa sudah selesai diskusinya? Sudah. Sudah, Bu. Baiklah, sudah siap untuk hasil diskusi kalian? Siap. 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 Baik, kalau sudah siap, dipersilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Yes, silahkan Ayu Esterina. Saya mewakili dari kelompok 1. Rumusan masalah yang kami amati dan baca. Dari yang kami amati dan kami baca, maka kami membuat suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh jumlah garam terhadap pembuatan es puter. Yang kedua, bagaimana konsep penurunan titik beku dalam pembuatan es puter. Itu saja, Bu. Baiklah, dari kelompok 1 membuat rumusan masalah seperti itu. Kelompok 2 dan kelompok 3 bagaimana? Apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, bagus ya untuk kelompok 1 rumusan masalahnya tadi. Selanjutnya silakan. Silakan Nanda Anggrela. Saya mewakili kelompok 1 ingin menyampaikan hipotesis dari rumusan masalah. Dari rumusan masalah, maka kami membuat hipotesis kadar garam mempengaruhi kecepatan pembekuan es puter dan konsep penurunan titik beku pada es puter dipengaruhi oleh banyaknya kadar garam yang ditambahkan. Bagus ya. Hipotesis dari Nanda Anggrela mewakili kelompoknya. Selanjutnya silakan. Mengamati gambar penurunan titik beku. Saya, Bu, kelompok 2. Ya, silakan Dela Aisyah. Saya mewakili dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan titik beku? Titik beku adalah apabila temperatur saat tekanan uap jet padat sama dengan tekanan uap jet cair. Jika titik beku air sebesar 0 derajat Celcius, itu artinya tekanan uap air dalam bentuk cair pada temperatur 0 derajat Celcius sama dengan tekanan uap air dalam bentuk padat. Bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan? Tidak ada. Bagus ya jawaban dari kelompok 2 yang diwakilkan oleh Dela Aisyah. Selanjutnya silakan. Ya, silakan Taufik Muhajirin. Yang kedua, simpulkan bagaimana jumlah partikel zat terlarut mempengaruhi titik beku larutan. Jadi hubungan antara konsentrasi larutan atau jumlah partikel dengan penurunan titik beku larutan adalah berbanding lurus. Artinya semakin konsentrasi larutan atau jumlah partikel, maka semakin besar pula penurunan titik beku dari larutan tersebut dan mengakibatkan titik beku larutan semakin rendah. Terima kasih Taufik. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang memberi tambahan, sanggahan, tanggapan dari jawaban Taufik Muhajirin? Silakan. Tidak ada? Baiklah, bagus ya jawaban Taufik tadi. Bagaimana jumlah partikel zat terlarut mempengaruhi titik beku larutan. Jadi, hubungan antara konsentrasi larutan dengan penurunan titik beku itu adalah berbanding lurus. Artinya, semakin besar konsentrasi larutan, maka semakin besar pula penurunan titik beku dari larutan tersebut dan mengakibatkan titik beku larutan semakin rendah. Ya, bagus ya. Ya. Selanjutnya silahkan. Ya, silahkan Siti Nuraisyah untuk Tuliskan persamaan titik beku larutan dan penurunan titik beku.
Persamaan titik beku larutan TF larutan sama dengan TF pelarut kurang delta TF derajat Celcius. Persamaan penurunan titik beku delta TF sama dengan M kali KF GR per MR kali 1000 per P kali KF. Ya, bagus ya jawaban Siti Nur Aisyah. Ada yang ingin menambahkan untuk penulisan persamaan titik beku larutan? Tidak ada, Bu. Oh ya, silahkan Rashidah. Untuk yang elektrolit, persamaan penurunan titik beku TF sama dengan M kali KF kali I GR per MR kali 1000 per P kali KF 1 tambah N kurang 1 alfa. Iya, bagus ya. Tadi yang disampaikan oleh Siti Nur Aisyah ya tadi ya. Nah, itu adalah persamaan titik beku larutan untuk non-elektrolit. Nah, untuk Nur Rashidah memberikan tambahan, itu adalah persamaan penurunan titik beku untuk larutan elektrolit. Bagus ya jawaban kalian. Mantap. Ya, selanjutnya silakan. Ya, silakan Hairina. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap penurunan titik beku? Menurut kelompok 3, pengaruh konsentrasi terhadap penurunan titik beku yaitu penurunan titik beku ini sebanding dengan konsentrasi zat terlarut. Bila konsentrasi zat terlarut semakin besar, maka penurunan titik beku semakin besar dan sebaliknya. Baik, itu jawaban dari kelompok 3. Ya, silahkan Nur Rashidah lagi untuk menambahkan atau menyanggah nih. Menambahkan. Baik, silahkan. Pengaruh zat terlarut terhadap titik beku larutan yaitu semakin tinggi konsentrasi larutan, maka titik beku larutan semakin rendah. Dan apabila larutan tersebut termasuk larutan elektrolit, maka titik bekunya lebih rendah dibanding dengan titik beku larutan non-elektrolit. Karena yang berpengaruh terhadap titik beku larutan adalah konsentrasi dan jenis zat terlarut. Baik ya. Untuk jawaban Hairina, jawaban Nur Rashidah itu bagus ya. Artinya kalian sudah memahami tentang konsep penurunan titik beku larutan. Bagus ya. Kelompok 3 yang menurut kami dari kelompok 3, bagaimana pengaruh jenis larutan non-elektrolit dan elektrolit terhadap penurunan titik beku. Menurut kami dari kelompok 3, larutan elektrolit memiliki ion sehingga menghasilkan titik beku yang lebih besar daripada non-elektrolit. Karena semakin besarnya titik beku atau TB, semakin besar dan semakin banyaknya ion pada larutan elektrolit yang berkonsentrasi. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Jawaban kelompok 3 sangat Tidak bagus. ada. Terima kasih pujiannya. Dari Ibu juga memuji bahwa jawaban dari kelompok 3 itu bagus ya. Mantap. Nah, jadi larutan elektrolit memiliki ion, sedangkan larutan non-elektrolit itu tidak terurai. Nah, ternyata semakin banyak ion pada larutan elektrolit itu akan mempengaruhi penurunan titik beku larutan. Nah, perbedaannya antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit untuk penurunan titik beku larutan. Ya, otomatis lebih besar pada larutan elektrolit karena dipengaruhi oleh banyaknya ion yang terurai. Nah, seperti itu ya. Jadi, Ibu simpulkan di sini bahwa titik beku larutan itu adalah pada saat larutan mencapai 0 derajat
Celcius. Seperti yang dijawab oleh teman kita tadi, bahwa titik beku adalah apabila temperatur tekanan uap zat padat itu sama dengan tekanan uap zat cair. Jadi jika titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius, maka tekanan uap air dalam bentuk cair pada temperatur 0 derajat Celcius akan sama dengan tekanan uap air dalam bentuk padat. Oh ya. Bagaimana partikel atau jumlah partikel zat terlarut yang mempengaruhi titik beku larutan. Jadi semakin banyak partikel zat terlarut, maka titik beku larutan akan semakin rendah. Titik beku itu ada dua, ada titik beku elektrolit dan ada titik beku larutan non elektrolit. Ya, pada titik beku larutan elektrolit itu nanti ada faktor Van Hoff dengan simbol I, ya, yang menandakan bahwa banyaknya ionisasi seperti itu. Kemudian bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap penurunan titik beku? Semakin besar konsentrasi, maka titik beku juga semakin besar, ya. Tuh. Kemudian lagi, bagaimana pengaruh jenis larutan non-elektrolit dan elektrolit terhadap penurunan titik beku? Tadi sudah dijawab, maka semakin banyak ion, maka semakin besar titik beku larutannya. Jadi dalam diskusi ini, dalam mengerjakan LKP ini, alhamdulillah kalian sudah paham dengan apa yang dimaksud dengan titik penurunan titik beku larutan, ya. Intinya, penurunan titik beku larutan itu akan dipengaruhi oleh jenis partikel zat terlarut dan konsentrasi larutan. Semakin banyak jenis partikel zat terlarut dan semakin besar konsentrasi larutan, maka penurunan titik beku larutan juga akan semakin besar. Ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada, Bu. Paham. Untuk materi sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku larutan. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Paham. Alhamdulillah kalian sudah paham, sudah mengerti, dan sudah bagus jawaban-jawaban dari diskusi dari tugas Ibu berikan pada tadi, ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran atau materi hari ini bisa kalian pahami untuk selanjutnya. Untuk memimpin doa, silakan kembali Ibu mintakan kepada Nak Taufik Muhajir. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin, ya rabbal amin. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan tugas-tugas sudah Ibu share di dalam Google Classroom. Silahkan dikerjakan melalui aplikasi Google Classroom. Untuk LKPD silahkan dilengkapi dulu, baru kemudian dikumpulkan juga melalui aplikasi Google Classroom. Nanti akan ada penilaian dari Ibu, ya. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas semuanya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.